Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hudin di Wahidev Academy. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke playlist baru masih tentang PHP, yaitu kita akan membuat project sederhana ya, CRUD ya, atau yang kita sebut kepanjangannya ada create, read, update, dan delete. Nah, kita akan menggunakan PHP dan MySQL dengan konsep OOP nantinya yang sudah kita pelajari di playlist sebelumnya. Oke, langsung aja. Seperti biasa, yang harus diinstal adalah Docker, kemudian Google Chrome, dan Visual Studio Code. Nah, untuk Docker sendiri, saya udah siapkan tutorialnya di sini ya. Teman-teman bisa di Wahidev Academy tentunya. Teman-teman bisa langsung akses saja di channel Wahidev Academy. Kita udah jelaskan tutorial instalasi Docker baik di Windows maupun di macOS. Oke, yang lainnya Google Chrome dan Visual Studio Code ya, kalian silahkan install sendiri dengan mudah ya. Saya kira teman-teman udah bisa. Toolnya biasa Docker, kemudian Visual Studio Code, kemudian PHP versi 8.2.1, MySQL, Apache, PHPMyAdmin. Untuk sebagai UI nanti kita berinteraksi dengan database MySQL, kemudian Bootstrap. Nah, Bootstrap ini adalah template CSS-nya yang kita nanti akan buat ya. Oke, install extensionnya ini ya, silakan diinstal untuk extension Visual Studio Code ya. Untuk cara installnya ya sangat mudah ya teman-teman ya. Kita akan buat baru aja, project baru. Oke, ini kita close. Silakan mudah di sini ya, di tab extension kalian pilih yang ini ya. Silahkan langsung kalian install. Oke. Kemudian GitHub-nya udah kita sediakan juga, silahkan bisa dikunjungi di GitHub saya Afif Pasha. Oke, langsung aja kita langsung instalasi PHP, Apache, dan MySQL dan PHPMyAdmin via Docker. Sebelumnya kalian pastikan dulu ya Docker kalian aktif ya di sini ya, Docker is running. Oke. Selanjutnya kalian buat folder baru aja. Ini akan saya buat folder baru di sini. Kita akan buat folder baru dulu. Kita namakan di sini adalah PHP CRUD gitu ya. Oke. PHP underscore CRUD. Kemudian kita open di sini dokumen PHP tutorial PHP CRUD. Kita buka ya. Nah, di sini sudah saya buat folder baru namanya PHP underscore CRUD. Yang pertama yang teman-teman harus buat yaitu folder. Kalian buat src aja. Ini sebenarnya sama kayak yang di PHP dasar dan OOP, tapi kita buat project baru aja biar lebih fresh ya. Kemudian kita buat new file namanya docker file. Oke. Kemudian kita bikin file namanya docker compose.yml. Ini di luar src ya, src ini masih kosong. src kita isi aja index.php di dalamnya. Isinya ya biasa hello world aja, echo halo dunia. Kita tutup. Oke ya, kayak gini. Docker compose sama docker filenya kita masih kosong. Oke, langsung aja ini hello world udah. Nah, untuk docker filenya kalian teman-teman isi dengan ini ya. Kita copy code ini, kita paste di sini. Oke, kita save. Nah, apa maksudnya ini? Ini nanti kita akan install
PHP 8 dan PHP 8 yang terbaru pastinya. Kemudian kita install Apache. Kemudian untuk extension PHP-nya kita akan install namanya MSQLi untuk kita berhubungan dengan MySQL nantinya. Kemudian Docker Compose-nya kita isi. Ini kalian copy aja. Ini udah tersedia PPT-nya di deskripsi ya, silakan kalian teman-teman kunjungi aja. Ini kita paste, kemudian yang sini juga kita copy, kita paste ya. Oke, kurang lebih ini sama ya kayak yang di PHP dasar, sama aja, tidak ada perubahan. Kemudian ini saya jelaskan sedikit ya. Nanti si PHP kita akan buat di Dockernya itu PHP. Nah, PHP-nya ini sumbernya dari SRC yang udah kita buat tadi ya. Nah, ini nanti untuk sumber coding kita. Jadi nanti kita buka localhost 88 itu masuknya ke direct ke SRC. Itu udah disamakan ke sistem PHP-nya di var www.html. Untuk MySQL-nya ya, nanti ini udah kita setting. Nanti kita akan udah kebuat database docker_php dengan username dan password. Kemudian kita akan install phpMyAdmin juga dengan port 8080. Nanti kita install berarti localhost 8080. Oke, langsung aja kita jalankan dengan cara Docker Compose main d. Kita paste di sini ya. Docker Compose up main d. Oh ya, sebelumnya kalian pastikan dulu udah terinstall dengan Docker version kayak gini. Nah, ini udah saya install ya. Udah keluar gini berarti udah terinstall. Kalau udah terinstall kalian jalankan Docker Compose up main d. Kita klik enter. Nah, ini akan menunggu kalau teman-teman baru download, belum pernah mendownload, pasti akan lama karena ini saya udah pernah mendownload, jadi ini akan cepat ya. Oke, udah kebuat. Langsung aja kita akses di Chrome. Kita akan cek ya di sini localhost 888. Nah, udah tampil di sini halo dunia ya. Oke. Kemudian kita akses phpMyAdmin-nya 8080. Nah, tadi servernya kita namakan database ya. Ini saya head dulu. Dapat dari mana database ini? Dari sini nih database. Servernya database. Passwordnya root ya. Root passwordnya. Username-nya kita masuk ke root aja, passwordnya ya password. Kalian teman-teman bisa user bisa, tapi saya pakai root aja. Oke ya, kita login. Ini udah bisa ya. Nah, semisal ini logout mana? Logout ini ya. Database, kemudian kita user juga bisa. Ya, sama aja. Tapi ya enaknya sih root ya. Root password. Oke, ini sudah ada docker_php ya di sini. Ini masih kosong. Nanti kita akan buat tabelnya. Oke, ini udah. Kita masuk ke materinya sekarang. Yang pertama kita sebelum masuk ke codingan, kita akan buat tabel dulu yang namanya tabel user ya. Kalian buat tabel user. Teman-teman udah masuk di sini dulu di docker_php. Kalian teman-teman klik terus ini user. Paling nanti saya butuhnya ID, nama, alamat, nomor HP 4 ya. Oke, kita create. Nah, teman-teman isi yang pertama ID, yang kedua nama, yang ketiga alamat, yang keempat nomor HP. ID integer aja cukup 10. Kemudian alamat varchar 191,
alamat nama varchar 191, nomor HP varchar 191. Ini sebenarnya terserah ya mau berapa, tapi saya biasanya 191. Oke, nama nama boleh 0 semua aja deh, boleh 0, ini boleh 0, ini boleh 0, tapi ID nggak boleh 0. Oke, kita geser ke sini, kita geser. Nah, ini indeksnya. Untuk ID kita kasih primary, kemudian kita go di sini dan kita klik centang si AI ini atau auto increment. Kita udah buat tabelnya. Jadi MySQL itu ya seperti ini, kita harus buat tabel nanti keisi dengan database ya. Oke, kemudian teman-teman save di sini ya. Save. Oke, ini udah kebuat tabelnya, struktur tabelnya. Kalau isinya kalian tab ke browse, di sini isinya masih kosong. Lanjut, kita akan buat koneksi database-nya terlebih dahulu. Oke, kita buat file database.php. Ini boleh teman-teman close, ini close aja. Di dalam src kita akan buat suatu file di sini namanya database.php. Nah, di sini kita akan bikin objek ya. Teman-teman udah belajar OOP pasti paham. Di sini kita akan buat objek namanya objek database. Oke. Objek database ini memiliki yang namanya property. Nah, propertinya pertama kita akan bikin hostnya dulu, yaitu kita akan langsung deklarasikan di sini ya, database hostnya, kemudian username-nya adalah root, kemudian passwordnya adalah password, kemudian public username, password, terus database db aja kita singkat, docker underscore php kayak gini ya. Kemudian kita bikin property untuk connect, variabel connect. Oke, udah. Kalau udah, kita bikin construct di sini, function. Nah, ini udah pernah belajar OOP pasti paham construct. Kalau belum, silahkan ada di tutorial kita di Wahidov Academy, cek aja. Kita udah belajar construct di sini. Nah, kemudian untuk mengakses function untuk mengakses property, kita pakai this ya. This connect. Ini karena connect belum ke deklarasi, kita panggil di sini connect. Sama dengan MySQL. Nah, MySQL underscore connect. Nah, ini dari mana? MySQL underscore connect. Ini udah kita install dari sini ya, MySQL. Kalau teman-teman belum install ini pasti nanti akan error. Nah, kita manfaatkan function yang udah kita install extension PHP-nya, yaitu MySQL. Nah, MySQL ini nah, di sini dia diisi yang pertama adalah hostname, kedua username, ketiga adalah password. Nah, 3 aja dulu ya. Ini ada database juga. Oke, jadi kita isi 3 dulu. Di sini yang pertama adalah host, this host, ya ini ya host database-nya. Kemudian this username, kemudian this password. Kemudian kita lupa titik koma. Oke, kita save ya. Nah, selanjutnya kita akan pakai namanya MySQL underscore select. Kita akan pilih database-nya dengan MySQL select db. Nah, di sini parameternya mana nih? Nah, parameternya yaitu database ya, database, kemudian apa nih,
ada dua di sini, yaitu connect-nya kemudian database-nya. Nah, connect-nya di sini kita panggil dengan disconnect. Kemudian database-nya kita panggil dengan disdb. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk mengkonekkan ke database, ini untuk ngambil tabelnya. Tabelnya kita udah kita kasih nama docker_php. Udah cukup seperti ini dulu ya, teman-teman. Kemudian teman-teman lari ke index.php di sini yang udah kita buat. Nah, teman-teman di sini kita kasih include. Nah, ini baru nih, ilmu baru, include ya. Database.php. Apa maksudnya include? Di sini include artinya kita ngambil data dari sini. Sebenarnya ini bisa saja kita taruh copy ya. Kita taruh ini, include ini sama dengan kayak gini nih. Nah, seperti ini. Tetapi untuk mengefisienkan atau merapikan kode, kita harus pisah-pisah filenya. Nggak mungkin dalam satu file saja. Kalau dalam satu file saja nanti penuh nih. Nah, maka kita manfaatkan fungsi di PHP ada namanya include database.php. Nah, kemudian di sini kita bikin variabel db sama dengan new database. Ya, database-nya ini pakai kecil ya. Kita bikin besar jadinya. New database. Oke ya. Kita coba save. Kita coba ya, semoga berhasil yang udah kita buat tadi. Nah, kalau nggak ada error apa-apa berarti berhasil ya. Nah, kita coba vardam di sini, echo vardam. Kalau vardam perlu echo nggak? Coba kalau langsung vardam db, isinya apa ini db. Nah, ini udah keambil nih database-nya nih ya, berarti udah berhasil nih tadi database yang ada di sini udah kedetek, berarti kita udah terkoneksi dengan baik. Nah, semisal contoh kita nggak terkoneksi dengan baik, nanti gimana? Misal nih passwordnya kita ganti misal rahasia. Nah, maka error di sini langsung ketahuan errornya line 14. Nah, ini di sini koneksinya nggak berhasil. Gitu ya. Berarti ini kita udah berhasil. Oke, kita udah berhasil connect ke database. Selanjutnya kita akan memanfaatkan variabel db ini untuk menampilkan data-data dari database, yaitu data ini tadi ya yang udah kita buat ini, ID, nama, nomor HP, dan alamat. Itu nanti di video selanjutnya. Itu saja untuk koneksi database, kita udah berhasil ya. Ini ya. Oh, belum berhasil. Oke, kita ganti di sini password ya. Nah, ini udah berhasil. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk koneksi database dan konfigurasi instalasi PHP udah berhasil. Selanjutnya nanti CRUD, kita masuk ke CRUD-nya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.